Mijet atau Akang ente? Boleh minta, boleh Mincinya, Akang. mincinya. Asal jangan panggil sayang ya. Anjir. Awalnya karena ada lowongan kerja itu buat bagian face painting. Oh, karena itu ya. Terus dikit-dikit gini, dikit-dikit dipegang gitu. Jadi belepotan. Jalan-jalan kan suka ada manusia super. Manusia silver itu kayaknya nggak tahu ya cat yang sepekat itu. Dan belum nemu gitu Belum nemu. di mana-mana. Campur madu atau kecap biar warna. Atau jadi sehat campur madu. Iya sebenarnya sehat. Halo guys, kembali lagi bersama saya Japar Sidik di YouTube-nya Ketik News ID. Dan setiap harinya pasti ada keseruan abis gokil pokoknya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu nih. Namanya Irwan Mince. Halo. Hehehe. Sehat Kang Irwan. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, baik, baik. Kang Irwan itu sebagai apa? Face Face painter berarti. painter, Iya. face painting. Face painting kan nama kegiatannya, berarti orangnya face painter ya. Face painter. Iya. Face painter itu apa, Kang? Face painter itu tukang ngelukis di muka orang atau di badan gitu, bikin face painting gitu. Oh, nge-make up. Iya, termasuk salah satu bagian dari make up juga sih. Si face painting itu beberapa karakter gitu. Ya bisa make up karakter, masuk juga kayak bikin lukisan-lukisan kayak binatang-binatang gitu. Binatang, Macan terus? gitu-gitu kan. Badut juga termasuk Ya, face kayak painting. muka-muka yang serem-serem gitu ya. Mm-mm. Yang kayak di Jalan Braga itu, Bos. Iya, iya itu Kayak juga gitu? mereka pakai face painting kayak yang gitu. hantu-hantu di sana. Akan dari kapan itu apa namanya belajar face painting itu? Sebenarnya kalau Painter. belajarnya dari lulus SMA sih sebenarnya dari kalau disebutin tahunnya Gak kelihatan apa-apa. tuanya ya. Keren naon. Dari 2007 lulus 2007. SMA tuh memang dari awalnya kan ikutan kabaret tuh teater. Teater apa tuh, Kang? Potret 19 di SMA 19. Gabung. Terus di sana kan ya kebetulan kalau teater gitu kan banyaknya make up karakter kan gitu. Benar. Nah, abis lulus itu ya coba mendalami make up karakter sama face painting itu gitu. Terus sebenarnya face painting juga nggak sengaja juga karena ada lowongan kerja di salah satu theme park itu ya di Bandung. Waktu itu Akang apa namanya belajar face painting itu apakah berguru, apakah lihat otodidak gitu? Otodidak aja Otodidak. sih. Ya karena lihat apresiasi sama yang lain gitu. nonton YouTube juga ya karena tapi awalnya karena ada lowongan kerja itu buat bagian face painting. Oh, karena itu ya kepentingan Awalnya nggak untuk bisa kerja, untuk melamar. karena kerja ada posisinya itu. Akhirnya yaudah belajar dulu aja lah semalam gitu. Belajar semalam. Emang bisa gitu? Ya belajar langsung dari YouTube semalam. Ya alhamdulillahnya bisa sih belajar pas besoknya interview kan. Langsung dites bisa nggak bikin face painting gini-gini, langsung aja dites saat itu juga. Ya alhamdulillahnya lolos. Oh, berarti keren ini Kang Irwan ini. Nah jadi mendalami sampai sekarang sih kayak gitu. Itu ribet gak, Kang? Maksudnya ya sulit gitu. Sebenarnya kalau dibilang sulit, ya sulit juga. Ya sulit juga sih sebenarnya karena kan terus gini, ketika saya kan make up di muka orang tuh, bikin face painting, saya nggak bisa ngegambar di buku. Nah makanya ketika ada orang-orang yang ngambil, oh oke saya bisa kok, saya biasa ngegambar di buku, tapi pas mereka megang kuas nggak bisa juga gitu karena beda sih kayak make up ngegambar di muka atau di kulit sama ngegambar di tembok atau di gambar itu beda, di kertas itu beda. Tapi gitu. itu ketika Akang ngegambar nih ya, Akang pasti lihat-lihat muka si apa? Ya yang mau si orangnya gitu. Apakah itu disesuaikan dengan muka dan mimik si orang itu? Iya juga sih, kayak misalnya ada kan misalnya gambar kelinci gitu kan lucu ya kelinci, air mukanya teh serem gitu misalnya. Tapi kelinci gitu ya. Tapi kelinci kan sebenarnya itu kontradiksi banget ya. Ke air mukanya garisnya serem, dia pengen make up kelinci ya. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja karena kan kita kayak ngelukis aja gitu sebenarnya di muka. Jadi garis-garisnya kan bisa kita apa sih si seremnya itu kan bisa kita samarkan sama warna gitu. Misalnya sama warna putih atau agak ke pink gitu. Jadi ya jatuhnya lucu aja gitu. Lucu. Nah, yang membuat Akang tertarik terhadap si itu kenapa gitu kok? Maksudnya kan banyak ya. Akang bisa milih ke masak atau ke apa jadi apa kayak gitu. Kok kenapa milihnya itu? Sebetulnya karena memang dari ya awalnya teater tadi ya yang belajar make up dan segala macam, kemudian pingin apa sih ya pingin job lah istilah gitu, pingin dapat job dari sana sini kan biasa
ya event dan segala macam. Cuma kalau misalnya make up cantik itu saya kebetulan nggak bisa. Nah itu karena dia. matanya silindris kan, jadi untuk balancingnya tuh kiri kanan agak susah. Belum lagi bikin alis kan, sekarang pasti nomor 1 alis gitu ya buat cewek-cewek kayak gitu. Emang kebetulan kurang bisa karena mata silindris, jadi ya memutuskan udahlah make up karakter aja sama face painting. Karena menurut saya ya nggak dibilang lebih gampang juga ya lebih menguasai aja gitu, karena kan nggak usah harus presisi gitu kanan kirinya, kan nggak usah harus kayak gitu. Make up karakter juga lebih lebih tebal gitu, jadi nggak usah ada bauran-bauran yang ya nggak usah banyak dibaur kayak gitu. Sama face painting ya tinggal kayak ngegambar di muka aja gitu. Berarti nggak mesti harus sama gitu. Iya, kebetulan memang nggak harus sama juga sih, karena kan gambar ya pasti nggak harus presisi kayak make up cantik lah gitu. Itu bahan-bahannya dari apa aja sih? Nah kalau bahan memang banyak. Kalau saya ngejob juga ya, misalnya ada panggilan gitu, si klien suka nanya nih make upnya bahannya itu aman apa enggak buat di kulit, bahannya apa. Kalau saya selama ini pakai bahan-bahan yang memang buat make up ya, buat kulit gitu. Mereknya pun ada di tempat dijualnya, di tempat make up ada, di toko buku juga ada, di Gramedia. Oh ada? Ya karena memang itu buat kerajinan anak juga bisa si yang merek Nazaru itu yang water base itu. Tapi kalau saya seringnya pakainya juga yang Sari Ayu sih. Sari Ayu. Ya udah, Sari Ayu kan memang brand make up ya, jadi sudah jelas bahannya bisa dipakai, aman untuk kulit. Ya kulit badan ataupun muka gitu. Tapi pernah nggak kejadian kalau ketika Kang Akang Mince atau Akang ente? Boleh Mince, boleh Akang. Asal jangan panggil sayang ya. Anjir. Power. Pernah nggak waktu itu misalkan Akang Mince lagi ngegambar nih, terus tiba-tiba si kulitnya si orang yang digambarnya jadi gatal-gatal atau apa pengaruh si cat itu? Belum pernah. Sebenarnya. Cuman ada aja beberapa kasus yang ketika udah saya perih ya jadi merah gitu. Tapi itu memang dia kulitnya tuh ternyata sensitif dan lagi perawatan krim dokter loh. Memang kalau krim dokter memang make up biasa aja kan sebenarnya jangan, suka nggak nempel gitu kata si make up artisnya, apalagi face painting. Jadi sebenarnya kalau kulitnya kita biasa aja lagi nggak perawatan, kulitnya normal ya aman-aman aja. Cuman kalau memang ya kebanyakan sih kasusnya itu karena dia perawatan kulitnya pakai krim dokter itu ya, jadi ya agak bermasalah jadi merah-merah gitu. Tapi sebenarnya kalau ya normalnya itu solusinya kalau misalkan terjadi merah-merah kayak gitu, perawatannya harus gimana itu? Sebenarnya kalau terjadi merah-merah atau iritasi kayak gitu ya sebenarnya diemin aja sih. Diemin. Maksudnya ya kayak nanti juga lama-lama sebenarnya hilang gitu. Paling besoknya juga hilang. Itu karena panas gitu apa atau karena apa ya? Mungkin bahannya kayak gini, kayak bahan kimia. Bukan bahan kimia, kayak kan kalau misal kita kulit perawatan itu pori-porinya ngebuka banget tuh. Jadi ngebuka ya. Gitu. Nah, mungkin si bahan yang masuknya itu ya kontra sama si bahan dokternya itu gitu. Sama obat dari dokter kayaknya memang enggak tabrakan kayaknya. Jadi merah-merah kayak gitu. Kadang juga kalau misalnya ngebersihinnya nggak bersih tuh, kan harusnya ngebersihin itu bisa pakai susu pembersih, jangan langsung pakai tisu basah sih harusnya ya, kan kebanyakan orang-orang mah langsung aja pakai tisu basah kayak gitu. Sebenarnya jangan, mending pakai micellar water atau pakai susu pembersih, baru nanti pakai tisu basah terakhirnya lagi kalau misalnya di rumah bisa cuci muka pakai sabun. Nah kalau misalnya nggak bersih ada aja yang jerawatan, tapi sebenarnya itu kan karena dia membersihkannya nggak bersih, bukan dari si bahan face paintingnya itu gitu. Jadi karena dia nggak bersihin muka aja makanya jerawatan kayak gitu sih. Jadi bukan pengaruh si selama ini sih nggak ada pengaruh yang langsung dari si cat face paintingnya. Tapi aman lah ya. Gitu. Aman. Siapa aja gitu yang pernah di kalau ngerjainnya sih kebanyakan ya kayak kan ada event-event gitu ya, Halloween misalnya. Ya event-eventnya gitu. Event-event Halloween gitu sih kebanyakan kayak si MC-nya atau tamunya gitu yang. Kalau pernikahan pernah? Kalau pernikahan sih belum pernah, paling pre-wedding pernah. Pre-wedding jadi ya, karakter gitu ya. Pengin yang beda aja gitu ya, kayak bikin apa sih yang film Koko lah yang Meksiko gitu loh, yang tengkorak gitu. Nah, kayak gitu bikin kayak gitu. Terus? Pernah gitu. Tapi paling sering sih ya acara ulang tahun sama tahun baru gitu. Kalau ulang tahun kan berarti anak-anak sih kebanyakannya. Dan itu juga
ada apa ya, tantangan tersendiri karena anak-anak kan gak mau diem ya. Terus dikit-dikit gini, dikit-dikit dipegang gitu, jadi belepotan. Caranya gimana? Caranya di giniin di apa? Italian gitu. Italian. Enggak juga sih, cuman ya ngikutin anaknya aja. Kalau dia lagi gerak-gerak ya kita diem dulu gitu. Kalau misalnya anaknya udah tenang diem, ya baru kita kerjain. Cuma yang paling susah sih sebetulnya anak-anak. Pendekatan berarti ya. Iya, pendekatan dulu kita itu. Tapi saya juga punya teman yang suka nge-make up. Justru prosesnya lebih panjang gitu. Jadi ketika misalkan si pertunjukannya misalkan jam 8, dia prepare-nya jauh ya, jadi jam berapa jam sebelum gitu. Lebih susah gitu. Tapi akan pernah kayak gitu? Iya, pernah juga sih untuk misalnya kebutuhan show teater gitu ya. Memang kita harus beberapa jam sebelum karena kan selain gambarnya, lihat dulu gambarnya, rumit apa enggak gitu, susah apa enggak gambarnya kan. Ada kalau yang gampang ya mungkin bisa selesai dalam waktu 1 jam beres gitu. Tapi kan ada yang misalnya jadi apa ya, kayak misalnya jadi naga gitu kan, dibikin gitu-gitu susah pokoknya. Jadi itu harus beberapa jam sebelum. Belum lagi kan mereka sebetulnya kayak apa ya, make up face painting itu nggak cuma face painting tapi make up dari awal juga, kayak dari make up primer, pakai foundation juga, ada kayak gitu juga. Jadi nggak langsung digambar gitu. Jadi pakai dasar-dasar dulu gitu ya, biar nggak untuk ke si kulitnya gitu. Kalau pakai misal base-nya warna putih, kita tetap pakai bedak tabur juga, bedak baby sih. Yang tersulit sih karakter apa, Kang? Yang tersulit, yang pernah dikerjain Yang pernah dikerjain itu sebetulnya nggak sulit sih karena lama. Jadi ada model gitu, SPG. Jadi bunga seluruh badan gitu. Sebenarnya nggak ribet ya, cuma karena bikinnya seluruh badan jadi lama aja gitu. Sampai 3,5 jam kalau gitu. Kalau nggak salah sih waktu itu teh. Bagian-bagian jadi si make up artist itu kan setahu saya sih ada bagian-bagiannya ya, kayak apa, kayak yang dibunuh gitu terus keluar si itunya atau lembab-lembab mukanya gitu. Iya, make up karakter. Itu make up karakter. Iya, karakter dan special effect. Itu. Kalau kayak bikin luka-luka gitu kan. Itu hampir sama atau enggak beda? Iya, sama aja sih, maksudnya ke make up karakter sih. Cuma lebih ke efek-efeknya iya, gitu. Lebih kayak efek kayak kulitnya ngelupas, dikasih darah gitu-gitu. Akang pernah ngegarap di film atau apa gitu pernah? Di film pernah. Beberapa kali film yang maksudnya yang butuh efek kayak luka lebam sama luka darah gitu. Pernah sih beberapa kali. Tapi di pertunjukan juga suka ada kan kayak gitu ya? Di pertunjukan ada, cuma kalau di pertunjukan sebenarnya agak sayang juga karena nggak kelihatan sih sebenarnya kan jauh gitu. Kalau di syuting kan memang kamera deket jadi bisa kelihatan lukanya. Kalau ya pertunjukan mah nggak begitu itu karena memang jauh juga gitu. Pengalaman nih Kang, pengalaman Akang selama menggeluti bidang apa? Face painter. Yang pengalaman paling tersulit enggak sih sebetulnya. Nggak ada sih kayak kalau tersulit. Ya memang tiap yang paling berkesan tiap kerjaan pasti ada sulitnya juga. Yang paling berkesan sampai saat ini teringat terus. Ya paling yang bikin buat model itu tuh SPG itu ya, karena kan dia ngontaknya aja dadakan gitu, udah gitu diburu-buru dan segala macam lah. Sedangkan kita kan kalau ngelukis gimana, apalagi pakai kuas gitu, kalau udah kecoret gitu, ya udah berarti kita harus gambarnya bakal beda karena udah kecoret, berarti kita ya udah tambahin ke sebelah sini jadi kita kan paham. gitu. Korupsi bapak korupsi. Enggak, tapi kan harga tetap. Keapalinnya. Iya, saya yang rugi dong, malah catnya jadi kebanyak kebuang. Iya, jadi kalau nggak mau diem, kan pokoknya diburu-buru aja kayak gelisah gitu kan si SPG-nya gitu, nggak mau diem. Berwaktu. Iya, ini kemana-mana. Maksudnya bukan kemana-mana. Ya jadi karena gerak gitu, jadi harus ditambahin lagi kayak gitu. Dan diburu waktu sebenarnya itu paling gak suka sih, karena kayaknya make up artis manapun kalau diburu waktu kayaknya paling gak suka deh. Maksudnya kan kita kayak udah boleh dari jam segini kita udah prepare waktunya gitu. Misalnya gambarnya susah, berarti kita bisa ngerjain sejam. Kita kan udah minta waktu sejam gitu. Jadi kalau bisa jangan diburu-buru gitu. Nah, kebanyakan klien yang nyebelin itu yang suka ngeburu-buru itu. Berarti harus ada konsentrasi ya di situ ya. Iya, harus butuh banget gitu ya. Butuh banget.
Saya suka lihat Kang di jalan-jalan nih ya. Di jalan-jalan kan suka ada manusia shipper, terus ada apa namanya? Make up karakter yang di Jalan Braga tuh. Iya. Oh. Apa itu kategori si Face Painter itu? Kalau yang di alur-alur itu iya bisa dibilang itu maksudnya face painting yang jadi falak dan segala macam, iya. Tapi kalau yang si manusia silver itu kayaknya nggak tahu ya dia pakai bahan apa. Soalnya saya selama ini nyari-nyari pingin cat yang warnanya silver, mengkilap dan pekat kayak gitu gitu. Warnanya kan itu apa sih? Warna kulitnya nggak kelihatan kan? Warna ke cover banget. Udah nyari di tempat make up, ke orang nanya juga ke orang-orang make upnya, terus dari luar negeri juga kayaknya belum nemu yang sepekat itu. Nah mungkin nggak tahu tuh mereka pakai cat, apakah cat tembok atau apa, nggak ngerti ya, apakah aman di kulit apa enggak, nggak tahu. Cuma kalau saya selama ini sih nyari cat yang sepekat itu dan belum nemu gitu di mana-mana. Tapi saya pernah Kang, saya pernah ngalamin gitu waktu itu saya pertunjukan di salah satu di Jakarta lah. Jadi si kliennya itu harus minta gitu, coba deh si pemainnya jadi di cat gitu, di cat silver semua gitu. Oke lah dilakuin gitu sampai perform. Nah ketika saat mau dihapus itu susah banget Kang. Saya pernah pakai air, kan biasanya pakai air gitu ya, pakai air di WC gitu, pakai air di gini malah banyak gitu Kang. Iya malah jadi melebar ya kemana-mana. Ya mungkin itu juga ya karena bukan make up mungkin ya, nggak tahu. Tapi kalau misalnya kayaknya cat itu Kang. Iya kalau misalnya make up mah kita lihat aja di belakangnya gitu bahannya apakah oil base atau water base. Kalau water ya cara ngebersihinnya lebih utamanya dipakai air juga gitu. Kalau oil ya pakai minyak kayak minyak zaitun atau baby pakai oil. Zaitun? Buat ngapus si make upnya itu. Pernah nggak Akang ini gagal, tidak sesuai sama gambar gitu. Sering sih, tapi anak kecil. Sering anak kecil minta apa ya, ngegambar Spider-Man misalnya. Karena kan dia nggak mau diem ya, terus ya banyak gerak, banyak ngomong, ya jadinya nggak kayak Spider-Man gitu. Ya mencong-mencong gimana lah, itu gagal sih bisa dibilang. Jadi kalau saya nggak pernah foto tuh jadi akhirnya hasilnya gitu. Karena kan namanya juga anak kecil ya. Tapi beban nggak sih? Sebenarnya beban juga sih, maksudnya kan malu ke orang tuanya, malu ke yang punya acaranya. Tapi kan ya saya jelasin lagi, kalau anak kecil memang agak susah ya, paling jadinya kayak gini gitu. Kecuali gambar-gambar yang enggak semuka ya, yang kecil bisa di sini bikin kupu-kupu atau bikin lebah, nah itu mah ya bisa gampang sih buat anak kecil. Kalau saya boleh tahu ini sejarahnya si post painting itu gimana sih Kang? Sebenarnya kalau sejarah face painting itu awalnya tuh di body painting ya, sebenarnya dipakai oleh orang-orang zaman dulu nih, orang zaman primitif di Afrika, Australia, termasuk di Indonesia juga, di Papua kan. Ada, benar. Ya, mereka kan bikin kayak apa lukisan-lukisan gitu tuh di badannya. Nah, biasa tuh dipakai untuk kayak acara upacara adat atau upacara keagamaan suku primitif dulu. Cuman karena mungkin seiring berkembangnya zaman gitu ya, dan cat face painting pun udah aman dipakai di kulit. Jadi sekarang adalah yang namanya face painting. Jadi nggak cuma di badan, tapi kita bisa bikin juga di muka kayak bentuk lukisan-lukisan atau apa ya, simbol-simbol tertentu juga ya. Di suku primitif itu kayak tribal dan segala macam kayak gitu. Ya. Nah sekarang nih saya punya gambar. Iya. Coba. Nah kayak gini Kang. Iya. Akang pernah kayak gini? Sering bikin kayak gini sih, bikin apa sih? Ya kelinci, macan, atau ini kayak serigala gitu. Sering sih bikin kayak gini. Ini dasar ini pakai dasar kan ya? Pakai. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan kayak ulang tahun kayak gitu enggak sih. Cuma kalau kebutuhan untuk show kita pasti pakai dasar dulu, kayak pakai foundation, pakai makeup primer, pakai bedak juga. Tapi kalau untuk kayak gini kayak party gitu ya, ulang tahun atau tahun baru ya langsung aja sih kita bikin. Langsung digambar aja gitu ya. Langsung digambar aja. Tanpa ada apa namanya? Enggak pakai make up base enggak. Ada nih satu lagi nih. Nah, ini nih. Ini cewek cantik ya. Iya, cewek cantik. Dia juga pakai make up base dulu tuh. Jadi sebelum dia digambar itu dia udah make up juga dulu. Make up duluan pakai dasar ya. Di dasarnya tuh dia makanya kayak gini baru akhirnya dia dilukis juga. Kayak gini. Sebelah. Ini yang paling sulit itu ngegambar apa nih? Hidung, mata atau bibir?
Yang paling sulit nih Kang. Yang paling sulit kalau di sini sih kayaknya bikin motif-motif ininya deh. Bikin motif apa sih kayak kan tinggal corak-corak hungkul gitu. Iya sebenarnya kalau ditanya dari semuanya yang paling sulit ya itu. Oh gitu. Karena kan banyak dan kecil-kecil ya. Kalau yang ininya gampang. Ini juga tinggal gradasi aja. Dikirain kan? Mata atau hidung atau bibir yang sulit. Mata gampang. Ini juga gampang kan tinggal gitu. Sebenarnya yang bikin corak-coraknya itu sih. Oh gitu ya. Keren ya. Ada satu lagi nih. Cantik. Cerot. Wih. Nah, ini bagus nih. Gambar apa ini? Serem. Yang buat Halloween kayaknya ya, ini pesta Halloween. Oh, Halloween. Ya nggak mungkin sih kalau ulang tahun dia pasti buat pesta Halloween gitu. Tapi prewedding bisa kan? Ya bisa aja. Bisa ya? Bisa prewedding, malah prewedding banyaknya yang serem-serem juga bikinnya, bukan yang lucu-lucuan gitu. Oh. Temanya gitu ya, konsepnya. Yang kayak gini. Akang pernah kayak gini, melukis kayak gini? Yang kayak gini pernah. Pernah. Tapi kalau saya bikin lebih apa sih seringnya ya dia labu aja, mereka pakai labu itu apa walu Halloween itu loh. Yang cuman bibirnya kayak gini. Ini saya yang pengen tahu ini kan ada warna apa sih? Hitam. Warna ini nih yang ini. Putih, terus ada ini warna apa ini? Itu kayak warna orange. Terus itu kayaknya dia enggak, kalau saya seringnya kalau bikin warna ada percampuran kayak gini yang biasanya itu pakai eyeshadow. Jadi enggak full semuanya pakai cat face painting, pakai eyeshadow aja gitu. Karena lebih lebih mudah nyatu gitu. Dua cat. Itu kan kayak gini, kayak mata nih yang di atas mata itu ini pakai kan shadow. generasi kan maksudnya ada warna berbagai warna gitu. Itu sulit nggak Kang kalau bisa Akang bikin gitu? Sebenarnya sih itu kayak makeup biasa ya, cuman kalau saya karena satu lagi permasalahan saya adalah mata silindris, mungkin kalau saya sih agak bikinnya kayak gini tapi agak nggak balance aja kiri kanannya aja gitu. Oh gitu. Tapi kalau ini basicnya ya dia make up aja, ini kan eyeshadow juga. Pakai bulu mata, maskara segala macam. Face paintingnya bagian sininya aja, bagian mulut. Oh, mulut ya, face paintingnya. Ada satu lagi nih. Ho! Wih! Keren. Ini? Nah, ini ada dua nih. Yang satu ini apa nih? Yang ini dia face painting tapi dia pakai ditempel juga. Itu bisa pakai apa tuh? Pakai kertas atau pakai busa ati. Oh, bisa pakai busa ati di lem. Yang ya di lem. Jadi dia bikin dulu ininya, ditambahin face paintingnya dulu, digambar dulu di mukanya, baru dia bikin ini juga yang warnanya sama, dia ditempel aja. Banyak sih kayak bikin yang bunga-bunga yang di film Avatar tuh kan ada bunga yang bisa makan, yang bisa gitu. Pokoknya dia sampai ke sini banyak bisa sih gitu. Ditempel itu di kiri kanannya kayak gitu. Pakai kertas. Pakai kertas atau pakai busa ati juga bisa. Busa ati yang tipis. Digituin. Berarti digambar dulu. Digambar dulu. Ya. Tapi sebenarnya lebih gampang ditempel dulu baru digambar. Karena biar sama nyambung sama si yang dari muka nih. Kalau yang ini Kang, yang ini. Nah kalau itu masuknya make up efek ya. Efek yang tadi dibahas. Jadi face painting tapi make up karakter tapi make up special effect. Dia efek yang apa sih ya, itu kayak di korowot. Iya, apa ya Indonesianya? Ke parasea iya, mungkin dia abis ini berantem sama singa nih sama harimau langsung di korowot ya. Nah, kayak gitu. Itu ya bisa juga dilukis bentuk lukanya, dilukis bisa, tapi pakai latex juga bisa. Pakai latex atau pakai wax juga bisa, jadi lebih 3D ya. Iya, 3D lebih timbul 3D, ya. Iya, timbul gitu. Baru dikasih efek si darah-darahnya itu gitu. Tapi kalau dilukis juga bisa, cuman dia ya enggak 3D. Tapi ada yang pakai apa sih? Kayak lem. Iya, pakai lem sebenarnya lem itu nggak aman juga sebenarnya buat muka ya. Kalau mau kita pakai tisu yang pakai lem bulu mata. Jadi kan lem bulu mata memang udah jelas buat di kulit. Tisu juga kan aman, jadi lebih baik pakai lem bulu mata, terus tisu ditempelin, nanti kayak dibolongin gitu, dikasih dalamnya warna hitam dan merah, terus dikasih efek darah-darahnya gitu. Itu lebih aman daripada pakai lem yang langsung ke muka. Ya sama kayak kita kalau bikin darah-darahan pakai pewarna makanan, bisa dicampur madu sama kecap juga. Oh, bukan darah asli. Bukan darah asli. Aduh, kalau darah asli, kasihan dong. Ini darah ayam kan biasanya. Oh, enggak dong, kayak bau. Kayak debus itu darah ayam. Iya, kalau kita pasti darahnya ya bikin dari biasa pewarna makanan supaya kalau ketelan pun
ya aman gitu ya. Kan suka bikin darah di sini, nanti kalau ketelen jadi pakai pewarna makanan dicampur madu atau kecap biar warnanya atau jadi sehat campur madu mah. Iya sebenarnya sehat. Jadi sehat. Jadi iya bahannya nggak membahayakan lah gitu intinya. Pakai kecap bisa nggak? Bisa pakai kecap biar warnanya lebih gelap. Oh gitu. bisa? Oh pakai kecap memang. Ada satu lagi nih Kang. Wow. Nah, kalau ini dia menggabungkan face painting dan body painting berartinya karena kan dia ini bikin di tangan nih. Ada dua nih, dua-duanya. Iya, ini dia tangan. Di tangan nih. Dari sini nih, dari bentuk dari bibir ke atas. Bawah bibir ke bawah ini dia di tangannya, dia lugasnya. Kalau ini di mukanya berarti face painting dan body painting. Face painting dan body painting. Iya, di body kan di tangan gitu. Ini lumayan agak susah juga sih, soalnya kan kita harus ngepasin ya sama gambar muka kita yang di muka dan tangan itu harus sama ya, sesuai ya. Gitu, sesuai bentuk bibir di mana lokasinya kayak gitu. Jadi emang ini agak susah. Nah, ini lebih wah, ini keren nih. Iya, pop art ya. Jafar Sidik. Nah, keren. Ini sampai atas lagi tangannya. Kang pernah kayak gini, Kang? Belum pernah sih kalau bikin yang dua tangan itu, kecuali kalau memang bikin segini tapi nggak nyambung. Kalau ini kan harus nyambung ya, belum pernah sih bikin kayak gini. Oke Kang, yang terakhir Kang. Kalau misalkan saya atau masyarakat Indonesia pengen belajar body apa? Bikin face painting dan body painting itu, kemana nih Kang? Sebenarnya kalau pengen belajar sendiri juga bisa gampang tuh, di YouTube juga banyak tutorialnya. Kalau mau belajar sendiri gitu, lihat-lihat gambar juga bisa, tapi kalau misalnya mau belajar ada gurunya, ya saya juga bisa sih. Oh, bisa. Bisa, saya juga beberapa kali bukan ngajarin ya, sebenarnya bukan private sih. Jadi ketika ada misalnya saya ada job, misalnya ada berapa orang yang harus dibikin dan saya kan nggak mungkin sendirian. Ada tim ya. Nah saya ke tim tuh ngajarin dulu. Saya nggak ngambil tim yang bisa face painting, tapi saya ngajak teman saya yang saya ajarin gitu, karena menurut saya kalau teman kan lebih terpercaya ya, dan kita ngajarin juga ya apa sih, syukur-syukur dia bisa ngembangin lagi buat karirnya selanjutnya gitu. Jadi kalau mau belajar lewat saya juga boleh aja sih. Berapa Kang kira-kira Kang? Itu mah di belakang layar aja ya. Pokoknya hubungin aja Kang Irwan Mince. Iya, ya. boleh. IG-nya Kang. IG-nya di @raiirwan. Jadi I-nya 2, RAIIRWAN. Rai Irwan ya. Ini gelisnya. Karena gitu lah. So cantik. Oke, intinya gini. Di mana ada kemauan ya? Iya. Di situ ada pasti ada jalan. Jalan dan prestasi. Oke. Saksikan terus di Ketik News ID. Dadah.